Shalom, salam jumpa kembali dengan saya hambanya, Reverend Daromes dari Kabupaten Trenggalek. Hari ini saudara dan saya berjumpa melalui channel yang diberkati ini. Channel ini tentu mencerahkan untuk orang banyak. Biarlah Injil Kerajaan Surga semakin diberitakan ya saudara-saudara di dalam Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara mempersiapkan diri. Yesus Kristus berjanji akan segera kembali. Baiklah, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Reverend Daromes Samaliu. Saya melayani merintis di Kabupaten Trenggalek. Ya, puji Tuhan, kita berjumpa kembali di channel yang diberkati ini. Hari ini saya akan beritakan tentang keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara dan saya jangan mimpi untuk ke surga kalau tidak percaya Yesus Kristus itu. Baiklah, saya akan bacakan kisi-kisi firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada sore yang indah ini. Saya akan eksegesa ayat demi ayat menurut kehendak, menurut tuntunan Roh Kudus di dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan. Jutaan orang menonton video ini. Jutaan juga banyak orang berada di persimpangan jalan. Orang bertanya-tanya kemana gerangan pergi. Mereka penuh kebimbangan, tidak tahu kemana pergi. Tetapi jawabannya pada sore ini saya katakan kepada saudara, kepada para pendengar yang ada di channel ini. Camkanlah bahwa di dalam Yesus Kristus juru selamat saudara dan saya. Hari Jumat tanggal 30 September 2022. Jam menunjukkan jam 4:25 waktu Indonesia bagian Barat. Zip code kepadaku telah diberikan semua kuasa di surga dan di bumi. Part 1, session 1. Tema kata Yesus, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Saya angkat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Saya kompilasi lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan saya lanjutkan kembali. Saya angkat kembali ayatnya di dalam Injil Matius pasal 28 ayatnya ke-18. Dan saya kompilasi lagi dalam Injil Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25. Sementara di part 2 sesi kedua, judulnya telah tersedia penghakiman bagi orang yang tidak percaya, yang saya angkat kembali dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 18. Dan di sesi yang ketiga, the ending is game over. Di sesi ketiga, saya angkat kembali dalam surat Roma pasal 8 ayat 1. Baiklah, saya akan eksegesa satu demi satu firman Allah. Firman Allah ini adalah logos, rema. Apa yang tertulis dalam Alkitab ini adalah perkataan Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 jelas. Yesus berkata bahwa firman ini adalah aku sendiri. Ya. Sementara di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Injil Yohanes pasal 3 ayat 12. Sangat jelas ajakan Tuhan. Yesus memperkenalkan diri. Di luar Tuhan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Yesus berkata bersama Tuhan, engkau melakukan perkara-perkara besar dan dahsyat. Berarti Tuhan kita, Tuhan saudara hidup. Orang boleh berkata bahwa firman Allah itu sudah dipalsukan. Orang boleh berkata Yesus itu manusia. Tetapi saya dan saudara sangat meyakini 1000% bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat saudara dan saya. Barang siapa tidak percaya kepada dia akan binasa. Tetapi bagi orang yang percaya kepada dia akan beroleh hidup yang kekal. Saya bacakan ayatnya saudara dalam
Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Percakapan Yesus beserta murid-muridnya. Yesus sendiri memberikan pernyataan kepada murid-murid. Hari ini firman Allah datang kepada saudara memperkenalkan diri. Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti saudara, kita sangat mengharapkan jalan keselamatan itu. Karena hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini hanyalah sementara. Apa gerangan saudara cari di dunia ini? Cari dunia gampang binasa, tapi cari Yesus kekal untuk selama-lamanya. Saya bacakan ayatnya saudara. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kepadaku." Saudara garis bawahi kata Yesus, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Yesus jalan, kebenaran dan hidup. Dia berkata, "Akulah gembala yang baik. Akulah roti hidup. Akulah air anggur yang manis. Akulah pokok anggur yang benar." Saudara dan saya adalah umat tebusan Tuhan. Maukah engkau menerima karunia? Maukah engkau menerima keselamatan tawaran Tuhan? Dia menawarkan kepada saudara, bukalah pintu hati saudara. Bukalah. Lihat, Yesus datang melawat orang-orang. Terimalah dia. Pintu rahmat masih terbuka buat saudara. Kesempatan hidup ini masih ada. Jangan sia-siakan. Yesus berkata, "Akulah kebenaran, jalan, kebenaran, dan hidup." Berarti jelas tujuan saudara mengikut Tuhan. Jelas ada tujuan saudara dan saya. Saya konfirmasi saudara di dalam ayatnya kembali. Saya angkat kembali di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Berbicara, Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara harus mencari dia, saudara harus percaya kepada dia. Lihatlah tanda-tanda zaman Yesus akan segera kembali. Adakah engkau mengeraskan hatimu? Adakah engkau kecewa? Adakah engkau melihat itu tinggalkan Tuhan? Saya katakan pada sore ini, saudara akan menyesal. Saudara akan nasibmu miris, nasibmu apes. Penderitaan untuk selama-lamanya. Penyesalan yang tiada arti. Apa arti penyesalan itu? Saudara dan saya, pintu rahmat masih terbuka buat saudara. Karena itu saudara dan saya sambutlah. Sambutlah undangan Tuhan bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya bacakan ayatnya saudara. Ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara garis bawahi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Yesus memperkenalkan diri. Yesus memberikan garansi, jaminan bahwa mengikut percaya kepada dia, engkau tidak akan binasa, tetapi engkau akan beroleh hidup yang kekal. Dan bagi saudara yang menolak Tuhan, bagi saudara yang kecewa Tuhan, bagi saudara yang ingin meninggalkan Tuhan, maka saudara akan kena pasal dan masuk dalam kategori antikristus dengan logo 666, angka bilangan manusia. Dan jika saudara kecewa, jika saudara menolak Tuhan, jika saudara menghujat Roh Kudus, maka saudara tidak akan diselamatkan. Pikirkanlah itu. Pikirkanlah saudara perkara-perkara yang di atas. Bukankah kita diberi kesempatan untuk berpikir tentang keselamatan akhir daripada hidup ini? The ending of life, the second life. Thinking about death. Hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Jika saudara dan saya pada sore ini, engkau berada dalam keadaan sehat, ketahuilah bahwa rahmat Tuhan bagi saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan cinta saudara. Karena itu, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan itu. Haleluya. Praise the Lord, haleluya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dapat menyelamatkan saudara. Berarti ada orang-orang yang menyesatkan. Berhati-hati iblis. Iblis datang bagaikan seperti singa yang mengaum-ngaum.
Siapa saja yang dapat diluluhnya. Kala itu saudara dan saya, mintalah kekuatan Tuhan, mintalah tuntunan Tuhan, sehingga saudara tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Karena itu saudara dan saya, pintu rahmat masih terbuka. Jangan engkau kecewa. Jika saudara dan saya kecewa, maka saudara bersiapkan dirilah engkau untuk menderita radak tangis dan kerta gigi untuk selama-lamanya sebelum terjadi kepada saudara dan saya. Baiklah, kita harus waspada, kita harus selalu minta tuntunan Tuhan dalam hidup saudara. Biarlah Roh Kudus selalu memimpin saudara, dan saudara berlayak berjumpa dengan kekasih saudara yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Dialah juru selamat isi dunia ini. Baiklah, tidak berlama-lama, waktu berjalan terus. Saya bacakan kepada saudara dalam Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28, saudara. Saya bacakan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan hidup." Berarti Yesus memang hidup. Hampir 2000 tahun yang lampau, dia datang dari tempat yang maha kudus. Karena dia cinta saudara. Dia tidak menginginkan saudara binasa untuk selama-lamanya. Karya Allah, karya penebusan, Yesus telah lakukan. Yesus telah laksanakan di atas bukit Kalvari, di atas bukit Golgota. Oleh karena pengorbanan Tuhan, oleh karena darah Yesus, oleh karena penderitaan Yesus, oleh karena bilur-bilur Tuhan saudara sudah disembuhkan. Sungguh kasih Tuhan pada saudara tak terkatakan, tak bisa kita ucapkan. Kita hanya cukup berkata terima kasih. We thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Dalam bahasa Spanyol, muchas gracias, buenos Dios. Haleluya, haleluya. Baiklah, kita ke Injil Yohanes pasal 11. Ayatnya yang ke-25. Kita mundur saudara, saya bacakan kepada saudara. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yesus Kristus yang mempunyai kedaulatan kuasa. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18. Segala kuasa, segala power, kedaulatan Tuhan Allah semesta langit telah diberikan kepada dia, Yesus Kristus. Apapun Tuhan dapat lakukan. Orang mati bisa bangkit. Air yang bergelora, air topan badai mengamuk di danau Galilea, dengan ucapan Yesus yang penuh kuasa. Dia berkata, apakah saudara engkau mempunyai masalah? Adakah engkau mempunyai problema hidup? Saudara datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku, karena aku tidak sanggup." Tapi jika engkau serahkan segala persoalanmu, jika engkau serahkan segala masalahmu, saya percaya Tuhan tidak akan berpangku tangan meninggalkan saudara. Haleluya. Karena dia adalah Allah, Sang Juru Selamat, firman Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Apapun keadaanmu, adakah beban yang engkau pikul? Adakah masalah yang engkau hadapi? Letakkan di kaki Yesus. Di waktu disembuhkan bebanmu terlepas. Apapun masalah, penyakit apapun, jika engkau datang di para Yesus sebagai Juru Selamat isi dunia ini, maka saya yakin dan saya percaya bahwa segala penyakitmu dapat disembuhkan. Haleluya. Bahwa Yesus Kristus yang berkuasa hidup ini.
berada dalam lindungan Tuhan. Sehelai rambut tidak akan jatuh dari atas kepala saudara tanpa izin Tuhan. Berarti saudara dan saya sangat spesial. Dan firman Allah menulis juga berkata bahwa kita adalah biji mata Allah. Berarti memang kita orang-orang spesial di hadapan yang kuasa. Junjungan saudara dan saya yang bernama Yesus Kristus. Kristus yang diurapi, Mesias yang diurapi. Haleluya, haleluya. Kita melihat tanda-tanda zaman sedang terjadi. Di mana-mana terjadi. Lihat, Yesus akan segera kembali. Dia tidak berdusta kepada saudara. Dia tidak menipu saudara, karena dia adalah yang berbicara di atas kebenaran. Ya, di atas ya. Dia tidak bertakiah kepada saudara. Dia tidak menipu. Dia tidak mengecewakan saudara. Percayalah kepada dia. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Haleluya. Sabina Watona percaya kepada Yesus. Thomas yang sudah sekian lama berada dalam ring. Di tim ring penginjilan. Ring satu penginjilan Yesus Kristus. Dia tidak percaya tentang kebangkitan Yesus. Tapi ketika Yesus memperkenalkan diri dan berkata dan mengundang dan berkata kepada Thomas, Thomas silakan tusukkanlah jarimu ke dalam tanganku yang berlubang paku ini. Ketika Thomas melihat, maka Thomas percaya dan bertobat. Saudara dan saya dan juga seringkali kita lemah, seringkali kita berada dalam kelemahan kita, seringkali kita menyaksikan Tuhan, seringkali kita tidak percaya Tuhan. Firman Allah, saudara, saya katakan saudara, siapa yang memberitakan firman Allah menambah atau berkurang, maka dia kenakan pasal Galatia 1 ayat 8 dan di kitab di Injil Matius pasal 3 ayat 29. Jika saudara menista Tuhan, mengerok-ngorok Tuhan dan mengejek Tuhan dan berkata memfitnah Tuhan dengan segala kekejian, maka saya percaya engkau sudah terlibat di dalam penghinaan Roh Kudus. Sudah tidak ada pengampunan lagi jika engkau menghina Roh Kudus. Saudara dan saya, baiklah kita percaya saja kepada Tuhan. Baiklah Tuhan, biarlah Roh Kudus selalu menuntun saudara dan saya bersandar penuh. Datanglah kepada dia, pintu rahmatnya, kasih setianya selalu baru buat saudara dan saya. Haleluya. Berarti Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menyelamatkan saudara dan saya. Terus saudara, kita beralih ke season kedua. Saya angkat kembali dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 18. Saya bacakan saudara. Saudara simak dan renungkan apa kata firman Tuhan datang pada sore yang ini. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia akan berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara garis bawahi, ia tidak akan dihukum barang siapa yang percaya kepadanya. Berarti Yesus adalah juru selamat saudara. Tidak ada nama, tidak ada satupun Allah di muka bumi ini yang sanggup memberikan garansi keselamatan buat saudara dan saya, hanya melalui Yesus Kristus. Haleluya. Dia tetap menanti saudara dengan penuh kelembutan. Dia cinta saudara. Adakah saudara meragukan tentang dia? Adakah engkau hatimu berubah ketika orang-orang mempropaganda, memutarbalikkan firman Allah? Saya katakan pada sore ini, dengarkan saudara. Sejuta orang mempropaganda mengatakan bahwa Yesus itu bukan anak Allah. Dia itu manusia. Sejuta orang mempropaganda bahwa firman Allah ini tidak benar. Tetapi bagi saya pastikan, saya yakini, saya imani 1000%. Dialah jalan keselamatan hidup ini. Dialah kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Saudara dan saya jangan bermimpi. Jangan mengimpi-impikan ilusi saudara akan datang ke tempat surga
yang baka itu. Jika engkau tidak percaya, siapakah Yesus itu? Siapakah juru selamat saudara dan saya? Namanya yang mulia, yang kita hormati, yang kita junjung, yang kita cintai adalah Yesus Kristus. Haleluya. Baiklah, di ending surat Roma pasal 8 ayat 1. Surat Roma pasal 8 ayat 1, hidup oleh roh. Judulnya hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, kita sebagai demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saya, kita sudah beruntung. Karya Tuhan, penebusan Tuhan di Bukit Jordan. Dia datang menyerahkan dirinya buat saudara dan saya. Dia mati teraniaya dengan sadis. Terjadinya di sana pelanggaran HAM yang berat. Ketika Yesus dieksekusi, Yesus dihukum mati dengan jalan disalibkan. Hanya karena keselamatan saudara dan saya. Ditanggungnya, dipikunya saudara dari dari dosa saudara. Dan di dalam Tuhan ada pengampunan. Di dalam merah seperti kermisi, dosa-dosa masa lalu kita, Tuhan sudah melupakannya. Merah seperti kermisi, dapat diputihkan seperti salju. Dosa apapun saudara dan saya, kita akan diputihkan seperti bulu domba. Saudara dan saya sebelum datang Tuhan, sebelum Yesus mengorbankan dirinya di Bukit Jordan, karya keselamatan saudara dan saya. Firman Allah menggambarkan saudara dan saya adalah kain larah. Tiada arti, kotor, hina dina. Tapi karena rahmat Tuhan buat saudara, keselamatan telah datang buat saudara. Diberikan, ditawarkan kepada saudara di dalam Yesus Kristus. Engkau akan diselamatkan dalam surat Roma pasal 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman bagi orang yang berada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada satu oknum di dunia ini. Boleh nabi, boleh banyak, rasul boleh banyak, pendeta-pendeta terkenal pun boleh banyak, tetapi mereka tidak menjamin saudara untuk diselamatkan dari api penghukuman. Hanya melalui Jesus Christ. Hanya melalui Yesus Kristus saudara dan saya diselamatkan. Haleluya. Tawaran Tuhan buat saudara dan saya. Karena itu, hargailah arti sebuah pengorbanan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Bagi pendengar yang ada di channel ini, bahkan yang menonton video ini, yang ada, saya percaya channel ini channel yang mencerahkan siapakah Yesus, channel yang memberitahukan tentang keselamatan.